Iya. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Iya, Bang Juma, teman-teman yang baik semua di atas nih. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Di sini nggak dikatakan keturunan kayak gitu, seakan banyak orang gitu ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, bukan keturunannya kayak gitu. Jadi artinya rame-rame kayak gitu, enggak. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini tidak berbicara tentang bangsa Israel, apalagi dengan bangsa Kores tadi segala macam itu. Ini jauh sekali. Nggak ada bangsa pada waktu itu dibicarakan di sini. Ini keluar ayat ini karena manusia setelah jatuh ke dalam dosa dan upah dosa itu mati. Dari ayat 1 Kejadian pasal 3 ini, manusia itu ke dalam dosa, kata Tuhan, kalau kau makan itu kau akan pasti mati. Jadi urusan mati nih. Bukan urusan bangsa. Nggak ada urusan di sini. Karena upah dosa adalah maut, kematian. Tuhan mau supaya umat manusia itu hidup. Lalu Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Mengampuni dosa manusia dari segala dosa dan kesalahannya. Karena upah dosa itu kematian. Lalu Tuhan memberikan janji yang kekal ini. Kejadian 3 ayat 15. Yang akan meremukkan kepala iblis itu. Lalu dicari siapa ini orangnya. Berabad-abad kemudian, beratus-ratus tahun kemudian, semua para nabi sedang menanti-nantikan, dan para nabi menggaungkan. Kau nggak tunjukkan data. Kau nggak tunjukkan data. Tidak, kau nggak tunjukkan data. Nah, salah satunya di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Ada nabi Kau nggak Yesaya. nampilkan data kan? Mulai Ya, ini Ngapain kau datanya dibesarin, Bangku. Ya ngapain dibesarin kalau nggak nampilkan data kau? Apa? Apa? Kupikir nampilkan data minta dibesarin. Ini datanya udah saya tampil, saya kasih tahu ini. Itu baca Tadi kan namanya, bukan tampilkan. Kejadian pasal 3 15 kan data. Iya baca, buku pikir tampilkan minta dibesarkan. Kau pun banyak kali gaya. Kan supaya biar tahu siapa yang ngomong. Oh, Gantian iya. tuh. Iya. Gedein laku Bang. Iya, mau digedein kau. Ya gedein laku. Ini Iya, dia dong. iya, iya. Biar top kok ya, biar top ya, top ya. Oke. Iya, seimbang. Kirimlah koinku. Sejuta koin atau berapa koin ke. Siapa tahu dapat koin dari sini. Udah, lanjut. Itu data ya lo. Kejadian 3 15. Nah, berabad-abad manusia menantikan janji itu. Nah, zaman Yesaya, Nabi Yesaya mengingatkan kembali janji itu dengan sebuah nubuatan. Di dalam Yesaya 7 ayat 14, sebuah nubuatan mengatakan begini, sebab itu Tuhan sendirilah, katanya. Ini kan pekerjaan Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 tadi itu. Karena itu hanya Tuhan sendirilah yang akan melakukan itu. Dikatakan di ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah memberi pertanda. Kasih tahu tanda-tandanya ini dan nubuatan itu. Sesungguhnya seorang perempuan muda. Nih, sebenarnya bahasa asli itu virgin ya, kalau nggak salah saya ya. Perawan ya maksudnya ya. Ini tandanya. Saya mengingatkan janji itu. Memberi pertanda sesungguhnya seorang perawan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ternyata benar. Aduh, diganti orang lagi. Udahlah, saya nggak mau ngomong deh. Kepanjangan, udah kepanjangan. Kau telah kan? Panjangan. Boleh saya tanya? Kalian suruh jelasin. Ya kan? Ya udah, saya minta aja lah ngomong lah kalian seenaknya. Begini, saudara, kita itu beragama itu kan harus pakai akal, bukan cocokologi kan ya. Nah, ketika Anda berbicara mengenai Yesaya, tolong, apa cakupan dari kitab Yesaya ini? Apakah membahas tentang Yesus? Tidak.
Penglihatan yang dilihat oleh Yesaya itu Anda bisa baca di pembukaan kitab tersebut. Yesaya 1. Penglihatan yang telah dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang siapa? Disebutlah di situ. Jadi rangkuman daripada Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu membahas tentang siapa yang ada di dalamnya. Penglihatannya itu mencakup dari siapa yang dinyatakan oleh penulis atau yang melihat penglihatan tersebut. Siapa dia? Yesaya bin Amos, bukan pendeta, bukan pastor. Yesaya sendiri yang memuntahkan isi kitabnya. Di situ jelas dikatakan penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem, tentang Yehuda, Yerusalem dalam cakupan masa Uzia, masa Yotam, masa Ahaz, masa Hezekia, dan masa raja-raja Yehuda. Apa pula kau larikan kepada orang Roma? Yesus. Gak ada itu. Atau kau ingin memaksakan anak Maria yang disalib itu? Nanti ku ajarin. Nanti ku ajarin habis ini. Jadi, berhenti kalian. Berhenti menjilat-jilat kitab Yesaya itu untuk Yesus. Berhenti. Karena yang bermimpi di situ, yang mengalami penglihatan di sana, itu adalah Nabi Yesaya bin Amos yang membahas dalam penglihatannya tentang Yehuda dan Yerusalem. Di masa Uzia, di masa Yotam, di masa Ahaz, di masa Hezekia, di masa raja-raja Yehuda. Tidak ada itu di masa kerajaan Pilatus, masa kerajaan Herodes, masa kerajaan Paulus. Dek Nara, nggak ada. Jadi jangan bermimpi terlalu berlebihan. Film India kalau berlebihan juga nggak bagus. Sekarang Anda mengatakan itu adalah bukan bukan keturunan-keturunan. Loh, kau membantah dalil, kau yang membacakan, kau pula yang membantah dalilnya. Keturunanmu. Kalau keturunan itu yang sampai hari kiamat, keturunan Adam. Keturunan iblis, ia sampai kiamat. Iblis itu akan selalu mengganggu keturunan Adam. Kau sebut pula satu oknum untuk kau lantik jadi anak dari perawan. Kau pelajari original teks Yesaya 53 itu supaya kau paham bahwa wanita yang melahirkan kemudian perawan di situ, anak yang akan menjadi raja di situ, itu adalah wanita mandul, bukan wanita subur. Maria itu wanita subur, nggak disentuh aja hamil. Sedangkan yang dinubuatkan di Yesaya 53 itu adalah wanita yang mandul, bukan wanita subur. Jadi jangan kau ngadi-ngadi. Nah sekarang saya tunjukkan pemahaman Anda itu sangat keliru. Ketika Anda mengatakan Yesus sudah dinubuatkan di Yesaya. Kira-kira yang paham kitab Yesaya, ahli Taurat, orang Farisi, ahli agama, imam kepala, mahkamah agamanya orang Yahudi, atau Karisteng, Paulus. Dan setelahnya siapa yang paham kira-kira kitab Yesaya ini? Yang paham kitab Yesaya itu imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Ada nggak mereka ingin menyalib Yesus karena ada nubuatan di Yesaya 53? Teman-teman, orang-orang Yahudi, berkumpul yuk. Kita panggil kemudian orang Farisi, kita hadirkan mahkamah agama, kita hadirkan imam-imam kepala, kita hadirkan kemudian imam besar. Hadirkan mereka. Tibalah saatnya Yesaya 53 ini kita laksanakan. Sudah turunlah Mesias, Kristus Yesus. Harus digenapi segera ini, karena ini sudah dinubuatkan. Adakah seperti itu? Tidak. Coba saya bacakan nih. Dalam Yesaya 11, nomor 45 sampai nomor 57. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh Yesus, sehingga mereka percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada orang Farisi apa yang telah diperbuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab Yesus ini membuat banyak mukjizat.
apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan orang-orang akan datang, yaitu orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita, jika kita membiarkan Yesus untuk bermukjizat. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas. Siapa Kayafas ini? Imam besar, ahli kitab Yesaya, Ayu. Ahli, neneknya kitab Yesaya. Orang Farisi itu dengkotnya pemahaman mereka tentang kitab Yesaya. Berkumpul, apa katanya? Kalian itu tidak tahu apa-apa. Ini imam kepala loh, bukan pendeta, bukan lulusan STT. Ini ahli kitab. Imam tertinggi pada tahun itu berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Apa jawab dia? Lebih berguna bagi kalian, wahai Bani Israel, jika satu orang mati, yaitu Yesus. Untuk siapa? Untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa karena dirampas penjajah Romawi. Paham ya? Imam kepala kemudian mengatakan lebih baik Yesus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari mana? Dari dosa Adam. Pret! Dari penjajahan Romawi. Kuclu. Hal itu dikatakan Imam Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat. Nah, itu baru ada nubuat untuk Yesus. Jangan kau jilat-jilat Yesaya 53. Nanti kau diludahin sama Yahudi. Di situ baru imam kepala yang harus kau sujud penghormat kepadanya, karena sudah menubuatkan Yesus kalian itu pada tahun itu juga. Tetapi ada tetapinya. Nubuatannya bukan untuk nebus dosa, tetapi untuk membebaskan bangsa Yahudi, bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Maka tahun itu juga Kayafas imam tertinggi bernubuat. Apa bahasa nubuatannya? Dengarkan, pasang kuping. Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Tuh, nubuatannya tuh. Maka mulai saat itu, nomor 53, mereka sepakat membunuh Yesus. Yang hadir imam kepala, yang hadir orang Farisi, yang hadir orang Yahudi, yang hadir mahkamah agama, yang hadir imam kepala, imam tertinggi, bernubuat Yesus harus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Jadi jangan ngarang-ngarang di hadapan umat Islam. Oh, Yesus itu sudah dibuatkan loh di kitabnya Yahudi bahwa dia harus mati menebus dosa pemburitan Kristen. Yesus itu harus mati loh untuk menebus dosa-dosa Kristen, koruptor, korupsi, pembunuh, pemburu dan seterusnya. Pret! Hanya orang bahlul yang bisa kalian bodohi. Yesus itu dinubuatkan mati untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Romawi. Apa reaksi Yesus? Baca data selanjutnya. Karena Yesus tidak tampil lagi di muka umum pada saat itu di tengah-tengah orang Yahudi, Yesusnya berangkat di sebuah daerah di padang gurun, di sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, pada hari Paskah, orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang yang datang di negeri berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait suci Elohim, mereka berkata dari seorang ke seorang, bagaimana pendapatmu? Akankah datang Yesus ini ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang mengetahui di mana kedudukan Yesus, di mana Yesus sembunyi, dia berada di mana, agar memberitahukan kepada imam-imam kepala agar mereka dapat menangkap Yesus. Imam kepala, mahkamah agama,
orang Farisi, ahli Taurat, hadir di situ, sepakat ingin menangkap Yesus untuk apa kawan-kawan? Untuk apa? Untuk apa? Untuk dibunuh agar menghapuskan dosa-dosanya orang Kristen. Pret! Memalukan. Orang Yahudi sepakat ingin membunuh Yesus hanya karena satu alasan. Bukan karena Adam dibawa-bawa. Jadi kalau ada ajaran yang memfitnah Adam mewariskan dosa. Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Maka harus ada kemudian keturunannya yang lahir dari seorang perawan untuk menghancurkan iblis. Fitnah kepada Adam, cerminan bahwa orang ini adalah keturunan iblis. Minimal yang ada di dalam dirinya adalah iblis. Barang siapa yang memfitnah Adam alaihissalam bahwa Adam telah dikutuk, keturunannya juga dikutuk, lalu kemudian melantik Kristus untuk menebus kutukan itu, maka sesungguhnya saya Bang Suma bersumpah orang itu kerasukan iblis. Karena kenapa? Tidak ada dalil baik dalam Al-Quran. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Kita baca kitab Kejadian 3. Tak ada satupun dalil, baik itu dalam original teksnya maupun dalam terjemahan sampai muntah. Tidak ada dalilnya Nabi Adam alaihissalam itu dikutuk oleh Elohim pencipta langit dan bumi. Nggak ada. Lalu dari mana fitnahan ini berasal? Dari keturunan iblis. Coba. Kalau Yesus Kristus itu mati menebus dosa, maka yang disebut dosa yang ditebusnya dosanya iblis. Maka iblis bukannya kemudian masuk neraka, ia masuk surga iblisnya. Kenapa? Dosanya sudah ditebus di atas salib. Aneh aja ini, aneh. Jadi sekali lagi saudaraku, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, cerminan keadaan di TKP. Ahli Torah, imam kepala mahkamah agama sepakat ingin membunuh Yesus semata-mata untuk membebaskan bangsa mereka dari penjajahan Romawi. Bukan embel-embel ajaran Kristen, karena dia sudah dinubuatkan, karena dia ingin menebus dosa. Pret, prat, pret. Jangan kau ajarkan ajaran itu di depan umum, cukup di gereja. Karena umat Islam lebih paham Bible daripada kalian. Saya kira cukup. Kalau waras silakan Anda kemudian berpikir dengan sehat bahwa ternyata gereja hanya mencocokologikan kemudian dalil-dalil di kitabnya Yahudi agar dicocokkan dengan penebusan dosa, sementara keadaan yang hadir di situ tak ada lagi jabatan ilmu yang tertinggi dibandingkan imam kepala, mahkamah agama, imam-imam, kemudian orang Farisi tidak pernah membawa data Yesaya, baik itu Yesaya 53, Yesaya 17, atau Mazmur 22, untuk kemudian mengatakan itu untuk Yesus. Maka dia harus mati, lalu bangkit dari kubur untuk menebuskan dosa-dosa Roma dan Yunani. Itu nggak ada. Yang ada di TKP adalah orang-orang ini sepakat membunuh Yesus. Tak ada sedikit pun tendensi karena dosa waris. Tak ada sedikit pun tendensi karena fitnah kepada Adam mewariskan dosa. Itu tak ada. Makanya mereka sepakat apa? Kita lihat apa yang tertulis di dalam Markus 14 nomor 1. Mereka melakukan tipu muslihat untuk menyalib Yesus. Kita baca Matius 26 nomor 4. Mereka melakukan kesaksian palsu untuk menyalibkan Yesus. Kita baca Matius 26 nomor 59. Mereka bersepakat untuk melakukan penipuan, kebohongan, tipu muslihat, kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Dan kita baca Matius 27 nomor 18. Ternyata Pilatus sang gubernur Roma mengatakan bahwa orang-orang Yahudi seluruhnya menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Pertanyaan saya, kalau Anda mengimani Yesus itu orang suci, Yesus itu orang yang dikasihi, kepadanya Tuhan berkenan, pantaskah kemudian kesaksian palsu
tipu muslihat. Yohanes 13 nomor 2, iblis merasuki Yudas agar berkhianat kepada Yesus, agar Yesus diserahkan kepada imam-imam untuk dibunuh. Pantaskah kemudian kesaksian palsu? Pantaskah kemudian tipu muslihat? Pantaskah kemudian iblis membunuh dan menyalibkan Yesus orang suci itu? Pantas tidak? Pantas tidak? Pantaskah kalian mengatakan kami memiliki Tuhan yang keluar dari kubur akibat dari upaya iblis merasuki Yudas? Pantaskah kalian berkata kami punya Tuhan bangkit dari kubur akibat dari kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Maka kami memiliki Tuhan yang sudah dibunuh oleh mereka atas tipu daya dan tipu muslihat mereka. Pantas? Pantas kalian mengatakan kalian juru selamat, agama selamat? Pantas gitu? Sedangkan Yesus disalibkan hasil upaya kesaksian palsu, tipu muslihat dan kerasukan setannya Yudas. Hah? Pantas? Nehi merica gatum berjahe. Yang hak itu hak, yang batil adalah batil. Jangan pernah kau bawa ajaran agamamu di depan umum untuk berdebat dengan umat Islam, apalagi di depan orang Yahudi. Jangan mempermalukan Kristen awam. Jangan, apalagi tanpa ilmu. Jadi saya kesimpulkan, tidak ada Adam dikutuk oleh Elohim, tidak ada Adam mewariskan kutukan kepada Elohim. Apa yang diterangkan ayat suci Al-Quranul Karim? Iblis hanya menggoda orang-orang yang tidak ingin kemudian masuk surga. Kata Al-Quran, kala bi izzatika la uqwiyannahum ajmain. Aku iblis akan menyesatkan seluruh Elohim, pencipta langit dan bumi, akan menghancurkan iblis dan keturunannya. Siapapun itu. Begitu juga umat Islam yang imannya kuat akan menghancurkan iblis dan keturunannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Di Islam yang terkutuk itu adalah iblis, di Yahudi yang terkutuk itu adalah iblis, di Kristen yang terkutuk itu adalah Tuhannya Kristen. Ini agak aneh. Ini agak aneh. Kisah para Rasul menjelaskan itu. Lalu kemudian di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Sekali lagi, di Yahudi dan di Islam yang terkutuk itu adalah iblis, di Kristen yang terkutuk itu adalah yang digantung di atas tiang salib. Dan apesnya itu Tuhannya Kristen. Maka pantaslah Al-Quran mengatakan, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Sesungguhnya sembahan mereka, Tuhan mereka adalah iblis yang terkutuk. Maka jangan salah kalau umat Islam selalu mengatakan bukan manusia suci yang disalib, tapi manusia terkutuk yang disalib. Saya kira begitu dari saya sebagai vitamin pagi di hari Senin ini. Mudah-mudahan bisa tercerahkan. Dilanjutkan yang lain. Makasih. Ya, Oke, selamat pagi Bang Blender. Pagi. Boleh saya narasi? Silakan tanggapin. Oke. Ini menarik Bang Zuma ini. Dikatakan di Alkitab tidak ada satupun yang dikatakan Adam itu tidak ditegur oleh Allah itu. Benar nggak kata pernyataan Bang Zuma? Benar nggak katanya Bang Blender? Dikutuk. Oke, dikutuk oleh Allah. Ada datanya. Ada datanya sama saya. Dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kenapa? Kenapa ada melanggar itu? Ayo, kamu bilang tidak ada. Buktinya ada. Di mana Elohim Ya, mengutuk coba Adam? buka Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Coba buka, baca. Oke. Ya, baca. Ya silakan Anda yang bawa data. Ya, baca. Lah, Baca. Anda yang baca. Anda yang bawa data. Oh ya, baca. Oh ya, Ya, baca, Blender silakan. baca ya. Ya. Baca ya.
Saya baca ya. Anda bilang tadi statement, Adam itu tidak dikutuk oleh Allah, ya. Iya, mana tunjukkan. Oke, ya, saya tunjukkan, saya bacakan aja saja. Tenang, jangan kejang-kejang, ya. Yang kejang siapa? Yang kejang-kejang ya. Yang kejang siapa? Oke, jangan kejang-kejang, Subro. Yang kejang siapa? Jangan kejang-kejang, ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada semua, kepada manusia. Tenang, Oke. lihat. Semua dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi buah pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan, sebab pada hari itulah engkau memakannya pasti engkau mati. Der, selamat datang di kebenaran. Sebab kenapa Allah mengutuk Adam? Karena apa? Mana Karena ayat kutukannya mana? Ayat kutukannya mana? Ayat kutukannya Pertanyaan mana? saya kepada Bang Juma. Jangan gila permane. Yang Mana disembah oleh datanya? Islam siapa? Siapa yang disembah? Mana dalilnya? Jawab. Mana dalilnya? Mana dalilnya Adam dikutuk? Dalilnya Adam Kejadian 2 ayat 16 sampai di situ tidak 17. dikutuk itu. Ayo baca. Tidak ada. Baca bro, nehi. Tidak. Kamu bilang tidak ada kan? Kenapa kamu menipu? Menipu Mana? umat. Saya bacakan kalau gitu. Dia Saya menipu bacakan. umat. Dia menipu. Lalu Tuhan Elohim memberi perintah kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mana kutukannya mana? Mana kutukannya? Kutukannya mana? Kematian. Di dalam Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Elohim, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pertanyaannya, Adam di Gan Eden itu daging atau bukan? Daging. Ternyata Tuhan sudah merencanakan. Itu adalah rencana. Itu skenario Allah yang Maha mengetahui. Bahwasanya dengan Adam memakan buah pengetahuan, itulah bukti bahwa ciptaan pencipta itu sempurna. Andai saja Adam alaihi salam dicipta oleh Allah, datang iblis menggodanya dan dia tidak goyah, sedikit pun dia tidak bergeming, maka ciptaan Allah berupa manusia itu belum sempurna. Belum. Adam dicipta oleh Allah, tetapi dia seperti batu, digoda oleh iblis, tak ada pengaruh apa-apa. Berarti ciptaan ini belum sempurna. Justru karena Adam itu tergoda, itulah bukti bahwa Allah menciptakan manusia makhluk sempurna, karena bisa menjadi jahat, bisa menjadi baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia dicipta dengan dua potensi, bisa menjadi jahat, bisa menjadi bertakwa kepada pencipta langit dan bumi. Bukan berarti dia jatuh ke dalam keadaan itu lantas dikatakan dia dikutuk. Tidak. Al-Quran mensucikan beliau. Walakad ahidna ila Adam min qablu panasya walam najid lahu azma. Sungguh telah aku perintahkan Adam dahulu agar tidak mendekati pohon keabadian, tetapi dia lupa, dan aku tidak mendapati padanya tekad yang kuat untuk melakukan perintah saya. Artinya dalam Al-Quran, Adam itu lupa, lalai. Walakad ahidna ila Adam min qablu panasiya walam najid lahu azman. Sungguh telah aku perintahkan Adam dahulu agar tidak mendekati pohon keabadian, tetapi dia lupa, dan aku tidak mendapati padanya tekad yang kuat untuk menjauhi laranganku itu. Artinya dia lupa. Makanya Allah menerima tobatnya.
Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya kita keturunan Adam ini adalah lahir dalam keadaan suci, tidak membawa dosa dari kakek kita Adam, sebab kakek kita Adam alaihissalam adalah manusia suci yang juga disucikan oleh Tuhannya, bukan manusia yang berdosa apalagi meneruskan atau mewariskan dosa kepada keturunannya. Berterima kasihlah kepada Adam, wahai manusia-manusia cupu, sebab andai saja Nabi Adam alaihissalam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, maka kalian akan hidup seperti monyet hari ini. Kalian tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, sama seperti kera. Untung Nabi Adam memakan buah itu sehingga kita memiliki kecerdasan sampai kita kemudian bisa menjadi pemimpin dan menaklukkan bumi ini. Andai saja Adam diperintahkan, baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kami. Lalu kemudian setelah serupa dengan gambar kami untuk menjadi pemimpin, baik terhadap apa yang ada di laut, di udara dan di daratan. Lalu dia turun tanpa mengetahui baik dan jahat, turun ke bumi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Adam turun ke bumi, bisa nggak memimpin yang ada di laut? Bisa nggak dia menerbangkan pesawat terbang keturunannya kalau Adam sendiri tidak tahu baik dan buruk? Bisa nggak? Adam akan seperti manusia purba sampai selama-lamanya. Tidak bisa berkarya, hanya bisa membuat keturunan, tapi dia tidak tahu baik dan jahat. Oleh karena itu, Adam tidak bisa dihukum. Kenapa Adam tidak bisa dihukum? Karena dia belum makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sekarang anak bayi apakah tahu baik dan jahat? Tidak tahu. Lalu kemudian diberi perintah kepada anak bayi ini, wahai bayi, jangankan menyahut, mengerti pun tidak. Jangan kau bergerak dari tempat pembaringanmu yo. Karena kapan kamu bergerak, kau akan jatuh dari tempat tidur. Si bayi ini kemudian bergerak, jatuh dia, benjol palanya. Si ibu kemudian menonjok anaknya, kau, udah aku bilang jangan kau bergerak kemana-mana. Jatuhlah kau, dipijak, dicubit pahanya, direbuslah anaknya itu. Berarti ibunya gila. Dia memerintahkan satu perintah kepada bayi yang belum tahu baik dan buruk. Berarti gila dia. Apakah itu berlaku bagi Tuhan? Tidak. Orang waras aja tidak berlaku, apalagi pencipta langit dan bumi. Jadi itu hanya sekedar skenario aja. Apa buktinya skenario? Baca Kejadian 1 nomor 26. Hendak kepada siapa Adam dicipta? Ke Ganbi Eden atau ke bumi? Baiklah kami menciptakan Adam. Untuk mengisi apa? Eden atau bumi? Untuk mengisi bumi. Berarti apa yang terjadi di Ganbi Eden itu cuma skenario Allah. Allah yang maha tahu, pencipta langit dan bumi itu rahasianya jauh di atas pengetahuan kita manusia. Kita hanya sebatas mengetahui apa yang diwahyukan. Kita nggak tahu apa yang ada pada hakikat Allah itu sendiri. Maka dalam Al-Quran, Nabi Adam itu, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Quran mengatakan Allah hendak menciptakan seorang manusia di bumi. Bible, Alkitab-kitabnya Yahudi jelas mengatakan Allah hendak menciptakan Adam untuk menempati bumi. Al-Quran untuk bumi, di Bible kitabnya saudara Yahudi juga di bumi, di kitab Tanakh maksud saya, di bumi. Lah, orang Kristen maunya Adam itu dicipta dan menetap di Ganbi Eden. Itu namanya longor, L-O-N-G-O-R, longor. Lawang Adam dicipta untuk mana? Ganbi Eden atau di bumi? Ya di bumi. Berarti itu cuma skenario aja untuk mengetahui bahwa Adam itu makhluk sempurna. Dia memiliki kehendak free will, kehendak bebas. Bisa dia sesat, bisa dia bertakwa takut kepada Tuhannya. Maka dia bertobat. Kalau di Al-Quran, selain beliau bertobat, dia juga melakukan itu karena lalai, lupa. Tak ada hukuman bagi orang yang lupa, nggak ada. Kenapa kau ini? Saya lupa Pak. Oh ya, kau dimaafkan. Adam lupa, maka dimaafkan oleh Allah. Yang aneh kalian ini, Kejadian 3 yang dikutuk di situ tak ada Adam alaihissalam, tak ada. Tak ada dikutuk Adam itu, nggak ada. Keadaan wanita melahirkan sakit, susah payah mencari nafkah, itu keadaan bumi. Bukan keadaan yang Tuhan canangkan untuk Adam alaihissalam, enggak. Itu keadaan karena memang hidup di bumi. Bumi itu seperti itu karena sifatnya sementara. Kejadian 6 nomor 3. Manusia yang aku ciptakan memang hidupnya hanya sampai 120 tahun saja karena dia terbuat dari daging. Nah, itu sudah ditentukan tuh. Adam daging nggak ketika di Ganbi Eden? Daging. Apa kata Tuhan? Ya hidupnya sebatas itu. Adapun perintah, jangan kau makan
Sebab kau makan hari ini kau mati. Mati nggak Adam? Tidak mati, dia tetap hidup. Itu cuman skenario Allah, skenario Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalian aja yang picik. Demi apa? Demi menjual makhluk yang keluar dari kubur. Iya kan? Iya kan? Benar kan? Jujur, jujur. Iya kan? Iya kan? Iya, kau tampik semua dalil demi kau menuhankan bisikan Kristus yang datang kepada kalian. Demi untuk menuhankan makhluk yang keluar dari kubur, kalian mematahkan semua argumentasi Bible, padahal itu sudah bahasa Indonesia loh. Iya kan? Benar kan? Iya toh? Iya kan? Benar kan? Iya, jelas itu. Nah, begitu saudaraku Kristen, agar coba belajar lagi sedikit demi sedikit, agar kalian bisa menuju kepada kebenaran. Silakan. Ya. Iya kan? Benar kan? Benar. Iya toh? Ah, benar. Mantap. Mantap. Yes, alright. Yay. Yes. Yes. Oke, Kosmos. Ya, Kosmos. Anda mau nanggapin Kosmos? 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 Nggak mau nanggapin? Woi. Mati kok, mati kena tembak kok. Saya dari tadi saya berargumen di sini yang kutatap itu Marcona. Kupikir Marcona ini Oten. Rupa-rupanya dirimu rupanya Marcona. Ya, agak monitor. Agak mungkin Salam, ya, salam dua rob. mungkin dari Bang Suma, salam dua rob Bang Suma. Bukan cuma 2 rob, Bang. Banyak rob itu, banyak. Aku mau tanya Bang Suma. sabar Bang, kalau bisa diskusi agak menjauh Bang, suara musiknya terdengar Bang Erik, agak jauh Rob dulu, itu Bang. banyak, Bang Erik. Tapi Rabbus samawati wal ar itu cuma satu. Pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Kalau Rob lain banyak, tuan-tuan lain banyak. Saya juga Rob di sini di wisataku. Saya Rob di sini, saya pemimpin. Di wisata ini anak-anakku, staf-stafku semua, saya pimpinannya, saya Robnya. Baik. Tapi berbicara mengenai pencipta langit dan bumi Baik, itu Bang cuma Suma, aku mau satu. tanya. Rabbus samawati wal ar. Gitu, saudara. Paulus itu juga Rob. Aku Kalian itu merobkan baik. Paulus Itu nggak karena apa-apa. kalian Itu mengikuti terserah. perintah Bang Suma Paulus. ngomong apa itu ya? Itu Enggak, Anda membawa narasi, aku saya mau kasih tanya itu, sekaligus mau dengan tanya ilmu yang tadi, gratis Bang tanpa Suma perpuluhan. ngomong tentang kematian. Rob itu junjungan. Nah, apakah Aku mau kemudian tanya kalian soal menjadi kematian Kristen tadi ikut tentang Yesus Adam. atau ikut Paulus? Ikut Paulus, berarti Robmu adalah Paulus. Sederhana kan? Jadilah teladanku, Ya sudah, sebab itu aku ini narasimu, juga Bang. adalah Nggak Kristus. apa-apa, terserah. 1 Korintus 11 nomor 1. Enggak, sekaligus supaya saya ajarkan samamu. Rob itu artinya apa? Rob itu pimpinan, junjungan, penguasa. Di Bolangi ini, di wisata Rumah Hobbit ini, saya penguasanya. Orang datang bayar masuk tiket 25.000 per hidung, Bisa, iya. saya suruh pulang meskipun dia punya duit. siapapun Kenapa? bisa jadi Saya Rob. Rob di sini, saya Pulang penguasa pun di sini. bisa. Tapi berbicara mengenai sembahan umat Islam itu cuma satu Robnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, sedangkan kalau definisi Rob, Paulus itu juga Baik Bang Rob. Suma, aku terima. Nah, kalau kau percaya kepada Paulus dan mengikuti Baik, ajarannya, baik, berarti baik. kau merobkan Paulus. Robmu adalah Paulus. Sampai situ paham? Jadi nggak usah lagi kau bawa salam 2 Rob. Nggak Terserah, usah. itu narasi Bang Suma seperti itu, terserah. Ya memang itu Lanjutkan saja. kenyataannya memang gitu. Kutanya dulu Ya sama sudah, Rob itu artinya aku mau apa? tanya Rob nih, itu Bang artinya Suma, apa? tentang itu Rob tadi, itu artinya kematian. apa? Kutanya dulu. Ah, Rob itu artinya apa? Ya sudah kan Bang Suma udah jelaskan tadi ya. Enggak, supaya kau paham Rob itu apa? Ya seperti tadi Bang Suma jelaskan. Iya, jadi kau sudah seperti mengakui tadi bahwa Bang Suma Paulus adalah jelaskan. Robmu. Iya, Jadi kamu sudah pemimpin mengakui kita. Paulus adalah Robmu. Ayo, kau akui Iya, enggak sejak Paulus kapan itu dia bilang Robmu? dia pemimpin? Hah? Hei, Sejak kapan Paulus bilang dia hei, 13 kitab Paulus itu kamu tidak imani? Hah? Karangan Paulus 13 kitab itu kau tidak imani? Ya, Paulus pemimpin itu di mana? Maksudnya sejak kapan? Enggak, saya tanya dulu. Yang memimpin, Sejak kapan dia pemimpin bilang dia rohani pemimpin? tertinggi.
Pemimpin rohani tertinggi di Roma yang pertama kali menjadi paus itu siapa? Ketawa dia. Ketawa. tahulah, Akui Bang dulu. Suma. Bang Suma Kalau itu- kau mengatakan Anda tahu kau aku sudah terlalu paham dalam kali tentang itu, kata Bang. rob, saya tanya, apakah Kau itu- kamu sudah akui Paulus itu robmu? Aku bukan sainganmu, Bang. Bukan saingan Enggak, debatmu, saya Bang. saya mengajar. Saya enggak anggap kamu saingan. Tak ada Kristen saingan saya, pendeta, pastor enggak ada. Enggak ada. Paulus sekalipun kau hadirkan di hadapan saya akan kulumat habis. Saya hanya bertanya, apakah kamu sudah mengakui Paulus itu robmu? Nggak ada, nggak pernah Paulus ngaku dia. Berarti itu kamu pemimpin. enggak taat kepada Paulus. Ya nggak ada, Paulus bukan pemimpin. Enggak, Jadi sekarang dia kau enggak kapan taat dia ngaku kepada seorang Paulus. Kau pemimpin, taat ya? kepada Paulus atau enggak? Hah? Emang apa perintah Paulus? Yang mengajarkan menyembah Kristus itu siapa? Yesus apa Paulus? Roma 10:9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya, Yesus itu Tuhannya, maka dia akan diselamatkan. Itu ajaran siapa? Itu ya di Injil ada juga kan. Itu Kalau ajaran tentang siapa? Tunggu, itu tunggu, kan tunggu. abang bisa tahu Roma tentang 10 itu, nomor semua 9 orang nomor tahu. 10 Ada orang barang datang siapa untuk yang menyembah berkata dia. dengan mulutnya dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu dipercaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhannya, maka dia akan diselamatkan. Kamu percaya nggak itu? Lah itu berarti Yesus kan, bukan Paulus. Kamu percaya nggak ucapan Paulus itu? Bahwa siapa yang berkata Yesus Tuhannya maka dia akan diselamatkan. Iya, Kau percaya nggak? Paulus ngomong tentang Yesus kan. Paulus Ya kamu ngomong percaya tentang nggak Yesus, itu? Kau Bang percaya Suma. nggak ucapan Yesus itu? Kau Paulus sendiri itu? katakan itu. Kamu Ya, tentang- percaya nggak ya, ucapan tentang Paulus Yesus, itu? Kan? Hei, kamu percaya nggak ucapan Paulus itu? Percaya. Berarti robmu adalah Paulus. Nggak usah lanjut dulu, kau akui dulu. Benar nggak robmu Paulus? Jawab. Loh, Paulus ngomong tentang Yesus. Jadi kewajiban saya sudah menyampaikan kepada saudara, Rob itu adalah pemimpin, junjungan, penguasa. Ingat di Enggak, Islam, aku mau penguasa tanya yang tentang disembah, kematian tadi, dengar. Bang Suma. Penguasa yang disembah oleh umat Islam adalah penguasa langit dan bumi. Oke? Bentar dulu, Rabbus jangan samawati kesini. Aku mau tanya wal satu hal ard. aja, Bang. Tadi cuma salam Rabbus aja, Bang, samawati belum wal pakai ard artinya Itu cuma Tuhan salam saja, nggak usah pencipta kebakaran, langit Bang. dan Aku bumi cuma yang mau kami tanya sembah. Nah, kau mengatakan itu, kami kematian menuhankan tadi. Nabi Muhammad. Di mana dasarnya? Boleh Bang Suma aku Itu ketaatan kami kepada Nabi Udah jawab Muhammad. tadi. Boleh aku Atiullah bertanya, wa Bang Suma. atiur Aku udah jawab rasul. tadi. Wa ulil Aku amri udah jawab minkum. kegelisahanmu Kalau itu, Bang Suma. Boleh aku Anda bertanya? menuduh kami sebagai orang Boleh yang nggak aku menyembah Nabi bertanya? Muhammad, maka you juga harus mengakui kamu menyembah Paulus. Gimana? Bukan Setuju? menuduh, orang cuma salah. Bukan menuduh, cuma salah. Makanya Maafkan aku, harusnya kalau mau sapa itu yang benar sapanya begini. Halo Bang Suma, salam dua Kristus. Karena ada dua Kristus, Kristusnya Yahudi Orang dan cuma salam Kristusnya aja, Bang, kayak Romawi. gitu. Itu sudah mukunta. Gitu loh. Ada dua Kristus, Tanya Kristusnya tentang Yahudi, Adam dulu. Mesiasnya Yahudi, Maaf, dan maaf, Mesiasnya maaf, Romawi Aku tanya Athena. itu tentang Dan kau pengikutnya adalah Kristus Athena, begitu loh. Kau naik jangan dua Rob, karena Rob itu banyak. Harusnya kau naik itu salam dua Kristus, karena ada dua Mesias yang berbeda. Mesiasnya Yahudi dan Mesiasnya Kristen itu dua Mesias yang berbeda. Paham situ? Nah, kau cebok dulu pakai air 1 sendok, habis itu gosok pantatmu, Anda semua pakai ampas kelapa. Jangan kau naik tujuan menghina, menghujat. Ini komal Islam, komal edukasi. Kau naik tujuanmu menghujat, kau yang kena. Di sini ada Yahudi, di sini ada Islam. Kau naik sebagai agama yang datang dari Roma Yunani, ya babak belurlah kau. Belum lagi kau naik salam dua Rob. Loh, apa maksud lo? Paulus itu Robmu. Kau ibadah minggu karena Paulus. Kolose 2 nomor 16. Kau makan babi karena Paulus. Kolose 2 nomor 16. Apalagi? Kau nyembah Yesus karena Paulus. Roma 14 nomor 9. Apalagi? Semua yang kau lakukan itu karena Robmu Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Robmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Robmu itu. Atas keinginan siapa kalian menyembah Yesus? Atas keinginan siapa kalian makan babi?
Ha, atas keinginan siapa kalian tidak bersunat? Ha, atas keinginan siapa kalian ibadah minggu? Ha ho, telan itu baik-baik. Begitu kawan. Jadi kalau kau naik, sekali lagi saya ingatkan, Kristen kalau naik silakan katakan salam 2 Kristus. Gitu kawan. Silakan. Hati-hati Klenten, ada sniper sini tuang tembak, jedor ada kena, ya kan? Hah? Sniper. Jadi Erik, Anda kan minta naik lagi, oke? Artinya tadi ketika kau mengatam Rob itu, kau sepakat enggak? Itu dulu ya. Kau harus menyepakatin. Jadi ke depan kau jangan lagi ngomong Rob ya. Kalau kau memang mau naik, kau mau diskusi. Kalau enggak, selesai. Ya, Tribrata. Monitor. Oh, Tribrata. Bang Hari, monitor bang. Mari. Oten naik jangan kejang-kejang lah bos. Jangan kejang-kejang di sini ya. Halo monitor. Monitor. Salam Kristen bang. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari lahir udah muslim bang. Oh iya. Izin bang ya di bawah ya bang. Ya, sama-sama bang. Iya. Assalamualaikum. Udah, Bang. Ya bakso. Kau jangan apa bakso. Jangan ngeyel bakso ya. Bakso. Jangan ngeyel. Apa itu tadi Rob Bang Juma? Rob apa? Muhammad Robmu Juma? Nah kan mulai kan. Itulah. Ya enggak, saya nanya. Muhammad Robmu apa enggak Juma? Rob penguasa yang menguasai materi keislaman dan Al-Quran awal mulai itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Halo wasallam. Robmu enggak Juma? Sedangkan Allah itu Rob sebagai pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Selesai bukan? Pertanyaan saya balik samamu. Paulus Robmu kan? Berapa Robmu Juma? Paulus itu Robmu kan? Jawab dulu saya, nanti saya jawab kau. Saya sudah menjawab 2 pertanyaan. Robmu berapa? Saya 2 pertanyaan sudah kujawab. Sekarang giliranmu. Adil kita, adil. Kami mengakui atas kelemahan keilmuan kalian, sehingga kalian memaksa kami harus menyatakan Nabi Muhammad itu Rob. Oke, Rob penguasa yang menguasai pengajaran Al-Quran kepada umat Islam mula-mula. Oke. Kamu menuduh kami lagi menerobkan Allah. Ya, Allah kami dudukkan sebagai pencipta langit dan bumi yang mengutus para nabi. Selesai bukan? Nah, kami minta jujur. Benarkah Paulus itu juga Robmu? Bukan Bang Zuma. Tapi kami Kristen karena mengikuti ajaran Paulus. Itu namanya dongok. Lain kali bangun tidur sikat gigi pakai kulit duren biar kau keren. Ya. Bang legal. Ya, Monitor bang. ya. Salam semuanya. Salam Kristen bang. Ya Kristen bang. Ya. Oke. Jadi saya mau nanya ini Bang Zuma ya, atau ke semuanya aja. Terkait dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu apa? Tidak bisa tulis dan baca ya. Nah, cuman begini, yang saya pertanyakan begini Bang Zuma. Bagaimana mengidentifikasi bahwa Nabi Muhammad tuh murni tidak bisa baca tulis dan kitab.